Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Nikmat sehat, nikmat taufik, nikmat hidayah, dan nikmat yang paling besar ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam tidak lupa saya panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati Ibu Yulia Aktarina SPD MPD sebagai Ibu Pengampu Mata Kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Raihatul Jannah dengan NIM 2012140115. Izinkan saya berpidato sedikit tentang kebersihan lingkungan. Tahukah kalian semua, mengapa pada umumnya kebersihan lingkungan kita kurang bersih dan rapi? Hal ini sebenarnya disebabkan oleh ulah kita sendiri. Karena kebanyakan kita kurang peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Dan karena kebanyakan orang beranggapan bahwa adanya petugas kebersihan lingkungan. Ya, memang benar ada petugas kebersihan lingkungan. Akan tetapi, upaya petugas kebersihan itu kurang ada hasilnya kalau kita tidak membantunya. Misalnya, petugas kebersihan sudah membersihkan sampah yang ada di lingkungan kita, tapi kita masih saja membuang sampah dengan seenaknya. Dan lingkungan tersebut akan menjadi kotor lagi. Makin banyak yang membuang sampah seenaknya, makin kotor jadinya lingkungan kita. Jadi, kita harus punya kesadaran diri. Punya kesadaran diri untuk berperilaku bersih, untuk tidak membuang sampah seenaknya. Menjaga lingkungan itu bisa dilakukan di rumah, di tempat kita bekerja, di tempat kita bersekolah, dan masih banyak tempat lainnya. Dengan cara tidak membuang sampah tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin hal ini dianggap sepele untuk saat ini, tapi efek jangka panjangnya itu sangat berpengaruh untuk kehidupan kita di masa depan, kehidupan yang akan kita lalui. Ada sebuah hadis yang berpendapat bahwa agama Islam itu adalah agama yang suci atau bersih. Maka hendaklah kamu membersihkan atau mengucikan diri, karena tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersuci. Hadis riwayat Baihaqi. Karena kebersihan itu ialah awal penilaian baik atau buruknya berperilaku seseorang. Ada juga yang berpendapat bahwa kebersihan itu tidak selalu berkaitan dengan lingkungan. Akan tetapi, kebersihan lingkungan bermulanya dari dalam dirinya sendiri. Dari bersihnya dirinya sendiri. Semakin pribadi seseorang itu bersih, semakin indah ia berucap, semakin indah ia bertingkah laku, semakin dipandang dia. Pun sebaliknya, jika seseorang itu tak berkaru-karuan, tidak membersihkan diri, tidak bersih terhadap dirinya sendiri, maka tidak nyaman orang lain mendekatinya. Memandangnya tidak enak orang lain untuk memandangnya. Maka ada ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mengucikan diri atau membersihkan diri. Kebersihan lingkungan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan lingkungan saja. Kebersihan lingkungan itu
menjadi tanggung jawab diri kita, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mendapatkan hidup yang lebih sehat dan lebih nyaman untuk kedepannya. Maka ada hadis yang berbunyi, at-tahuru satrul minal iman. Kebersihan atau kesucian itu kebersihan atau keimanan itu sebagian dari kebersihan atau kesucian itu sebagian dari iman. At-tahuru satrul iman. Kebersihan sebagian dari iman. Orang yang bersuci itu pasti bersih, tapi orang yang bersih belum tentu ia bersuci. Maka dapat kita ambil dari hikmah ini, pidato kebersihan ini. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya agar kita tidak terkena wabah penyakit yang tidak kita inginkan, seperti penyakit nyamuk seperti penyakit DBD yang tidak kita inginkan dan penyakit-penyakit yang lainnya. Semoga oleh karena itu, mari kita tekadkan, mari kita bangkitkan semangat kita untuk memulai hidup yang lebih bersih. Dengan cara kita membuang sampah pada tempatnya, dengan cara kita melindungi, menjaga dan merawat keindahan alam di lingkungan kita, dan masih banyak lagi dengan cara yang lainnya. Kita jaga lingkungan kita, semuanya itu akan terasa mudah dan ringan jika kita ikhlas melakukannya, jika kita ringan hati untuk mengerjakannya. Hasilnya pun dapat kita rasakan dalam waktu yang dekat, kalau kita ikhlas dan ringan hati untuk melakukannya. Dalam lingkungan yang indah dan nyaman itu, kita akan mendapatkan tempat hidup yang lebih layak, menikmati hidup sehat dan nyaman. Maka dari itu, mari kita membersihkan lingkungan di sekitar kita dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Dan mari kita jaga lingkungan di sekitar kita selagi kita masih diberi kehidupan. Mungkin cukup sekian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada kata yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.